ini dibandingkan ini terjadi kenaikan 5,03%. Nah, dapatlah kita informasi pertumbuhan ekonomi kita sebesar 5,03%. Oleh Presiden Prabowo mau dibawa menjadi 8%. Itu pertumbuhan ekonomi. Jadi kita 8% yang stabil pun belum pernah sebenarnya. Di era Soeharto sekalipun nggak ada contoh naik yang tiba-tiba melesat. Karena itu kalau mau 8% ya nggak mungkin seketika dari sekarang 5 naik 8 itu ya bisa dikatakan mustahil kecuali. Nah, lalu dibuat penjelasan 8-nya di tahun 2029. Nah, itu masih make sense, masih masuk akal. Seorang pejabat mengatakan ini nanti tahun ini akan melesat jadi 5,2. Padahal kemarin sudah ada yang ngomong begitu. Padahal selama 3 bulan kita sudah lihat. Kan seasonalnya triwulan 4 hanya tumbuh berapa? Maka ekonomi-ekonomi yang wajar pasti ngomong nanti hanya 5,0. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi literasi ekonomi kali ini masih melanjutkan topik sebelumnya terkait produk domestik bruto. Pada sesi pertama, definisi produk domestik bruto itu adalah nilai produksi barang dan jasa akhir seluruhnya ya, selama setahun dalam suatu perekonomian, dalam hal ini misalnya Indonesia, yang dinyatakan dalam rupiah ya, sesuai dengan negara masing-masing. Nah, nilainya sebanyak 22.139 triliun di tahun 2024. Itu berarti sudah menjumlahkan masing-masing produk dikalikan kuantitasnya dikalikan harganya. Kemudian ada keperluan untuk analisis yang ingin diketahui itu benar-benar tambahan kuantitas barang dan jasanya, tidak karena harganya. Ini kan jutaan macam barang. Mudah kalau kita hanya satu macam barang. Misalnya diproduksi di Indonesia itu hanya satu macam barang. Nah, di tahun 2023 jumlah produksinya 1.000 unit, harganya 100. Berarti kan dia 100.000 kan, 100 dikali 1.000, PDB-nya 100.000. Nah, di tahun 2024 barangnya yang 1.000 unit tadi jadi 1.050. Tetapi harganya naik jadi 110. Ya kalau 1.050 dikali 1.100 tuh dapatnya kurang lebih 115.500 ya. Anggap aja saya bulatkan 115.000. Lah berarti kan kalau dibandingkan nilai PDB-nya naiknya 15%. Tapi kan dalam nilai kenaikan tuh ada harga. Nah, ada kebutuhan kita hanya benar-benar ingin tahu produksinya, kuantitasnya. Yang kalau satu macam gampang tadi, 1.050 dikalikan dibagi dengan 1.000, ya naiknya 50. 50 dibagi 5%, berarti pertumbuhan ekonominya 5%. Kalau barangnya satu. Nah, sekarang barangnya banyak, barangnya jutaan. Nah, lalu ada metode statistik menggunakan tahun dasar. Jadi produksi tahun 2024 dengan 2023 itu disamakan harganya. Nah, jadi nilainya disamakan supaya dapat kuantitasnya. Nah, untuk menyamakan harganya dipilih tahun dasar. Sebenarnya boleh memakai tahun dasar tahun kapanpun BPS. Tapi ada acuan internasionalnya, pemilihan tahun dasar, kemudian bagaimana menghitung tahun yang bersangkutan dibandingkan tahun dasar. Nah, kita sekarang memakai tahun dasar 2010. Karena memang anjuran Badan Statistik PBB itu, negara-negara dianjurkan memakai tahun kelipatan 5 atau 0 ya. Kita memilih yang 0. Ingat, di zaman Soeharto kita pakai tahun dasar itu 1963, 1973, 1983 ya. Terakhir 1993, setelah reformasi kita ganti 2000. Karena 93, 77 itu agak sulit dibandingkan secara. Nah, kebutuhannya Badan Statistik PBB itu antara lain juga dalam rangka membandingkan antar negara ya. Nah, kembali ke tadi, berarti tahun dasar 2010. Karena itu harga di 2024 ini dicoba dihitung. Itu kalau harga-harganya dianggap harga tahun 2010, berapa nilainya? Nah, meskipun tentu ada masalah karena beberapa barang yang diproduksi 2024-nya ada yang tidak diproduksi di tahun 2010 kan? Karena itu harus ada pendekatan statistik ya, karena dibuat rata-ratanya. Karena itu tahun dasar juga nggak boleh lama-lama. Mestinya 10 tahun ganti. Loh, ini kok belum ganti? Nah, ya karena memang masih ada masalah statistik karena 2020 itu bukan tahun yang ideal untuk menjadi tahun dasar. Jadi kita masih nunggu nanti nih BPS ini mau pakai tahun dasar berapa. Karena kalau 2020 agak rumit itu karena kondisi ekonominya tidak stabil. Tapi kembali ke pokok kita, sementara ini masih 2010 tahun dasarnya, maka
22.139 triliun ini kalau diberi harga seolah tahun 2010 berapa? Ya karena terjadi kenaikan harga tiap tahun kan secara umum ya. Maka nilainya ternyata hanya 12.920 triliun. Jadi kita harus paham dulu dengan ini. Jadi kalau digambar di grafik saya ini di tahun 22.139 kalau seolah-olah dia harganya tahun 2010 nilainya hanya 12.920. Begitu juga tahun 2023 yang lalu itu nilainya 20.892 triliun. Kalau seolah-olah dia diberi harga tahun 2010 yang disebut dengan tahun dasar itu nilainya adalah 12.301 triliun. Ini disebut juga cara merubah nilai PDB ADHB ya, atas dasar harga berlaku. Kemudian ini 12.920 ini disebut nilai PDB atas dasar harga konstan, ADHK singkatannya. Tahun dasarnya 2010. Itu proses penyesuaian itu namanya memakai PDB deflator. Itu istilah teknis saja, yang penting seolah-olah adalah harga tahun 2010. Nah, ini contoh 2 tahun terakhir. Keperluannya apa? Saya sudah katakan tadi, keperluannya agar nanti ketika membandingkan 2024 dengan 2023 itu yang dibandingkan itu benar-benar produksinya. Nah itu nanti konsepnya adalah konsep pertumbuhan ekonomi. Tapi yang penting harga konstannya dulu kita paham itu. Karena benar-benar mau menghilangkan faktor harga secara statistik ya. Nah kalau saya gambar, ini kan cuma 2 tahun nih. Kalau digambar dari 2010 jadi begini. Yang biru menunjukkan PDB atas dasar harga berlaku, yang orange menunjukkan PDB atas dasar harga konstan. Nah, perhatikan karena 2010 adalah tahun dasar, PDB ADHB-nya sama dengan PDB ADHK untuk tahun dasar kok. Produksi domestik bruto tahun 2010 atas dasar harga berlaku, kemudian dihitung seolah-olah harga tahun 2010 ya sama kan berarti nilainya kan. Itu disebut tahun dasar. Tapi makin ke sini dia tidak sama karena si ADHB itu ada unsur kenaikan harga. Nah, yang orange ini yang harga konstan. Gitu ya, untuk pemahaman dulu. Nah, lalu kita dari konsep ini ada dikenal istilah pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu apa? Jadi pertumbuhan ekonomi itu melihat perubahan PDB atas dasar harga konstan suatu tahun dibandingkan setahun sebelumnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 2024 itu sebenarnya adalah 12.920 triliun yang merupakan PDB atas dasar harga konstan di tahun 2024 berdasar seolah-olah dia beri harga 2010 dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 12.301 triliun yang juga merupakan PDB ADHK di tahun yang bersangkutan. Dapatlah nilai ini. Dibandingkan ini terjadi kenaikan 5,03%. Nah, dapatlah kita informasi pertumbuhan ekonomi kita sebesar 5,03%. Di sesi pertama kita membandingkan yang biru dengan biru, 5,97 kan, lebih tinggi karena ada faktor harga. Nah, kebetulan selisihnya sedikit itu, 5,97 bukan sedikit ya. 5,97 dengan 5,03 kan hanya 0,95%. Jangan melihat sedikit ya, karena nilainya kan 22.000 tuh. 1% dari 22.000 itu ya 220 triliun, jadi nggak main-main ya. Jadi kita harus hati-hati betul. Jadi intinya ini pertumbuhan ekonomi adalah perbandingan antara produk domestik bruto atas dasar harga konstan pada 1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Maka kita sudah mendengar pengumuman 5,03%. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya ya? Jadi begini. Nah, yang biru ini saya tunjukkan PDB ADHK setiap tahun, yang orange menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada tahun yang bersangkutan. Yang paling ujung itu persis 5,03% seperti contoh kita semula. Sebelumnya 5,05% di tahun 2023. Sebelumnya lagi 2012 sempat 5,31%. Dan jangan lupa pas COVID di tahun 2020 kita kontraksi. Nah ini juga netizen harus sedikit membuka pikirannya. Tumbuh kok minus? Ya itu memang ilmu ekonomi itu begitu. Ya pertumbuhan minus 2,07%, kontraksi. Tetap saja istilahnya growth ya. Kalau sehari-hari kan kita tumbuh kok masa berkurang. Tapi ya begitu dipakai istilahnya. Growth istilahnya tumbuh. Economic growth, pertumbuhan ekonomi. Kebetulan nilainya minus. Lalu dalam bahasa penjelasan ya berarti kontraksi. Nilai kuantitas produksinya itu menurun ya, ini gitu bacanya. Jadi bukan hanya barang dikali harga,
barang yang diproduksi 2020 itu memang lebih sedikit daripada 2019, karena itu kontraksi. Nah, ini pertumbuhan ekonomi ya, ini selama 10 tahun, ya bisa dikatakan ini selama era Pak Jokowi. Itu juga orang suka bicara, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5%. Tidak kita masukkan yang pas COVID min 2,07, kontraksi, dan 2021 ketika masih awal pemulihan yang bersifat 3,71, yang rata-rata lainnya kan ya 5 kan, 5,0, 5,1. Ini yang oleh Presiden Prabowo mau dibawa menjadi 8%. Itu pertumbuhan ekonomi. Ya saya sejauh ini belum tahu ya bagaimana breakdown-nya, caranya, tapi angkanya tuh begini. Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Ini kan 10 tahun di era Pak Jokowi. Nah, kita bisa gambar. Gambar ini saya peroleh dengan tadi sudah mengolah data BPS saya olah dari data tahun 69 nih. Kita pernah di atas di era Pak SBY itu memang pernah 6,17, 6, berapa gitu ya. Tapi secara rata-rata 2005 sampai 2014 itu 5,72%. Rata-rata karena ada yang 6,17, ada yang di bawah 6, ada yang hanya sedekat 5. Ya, atau bahkan pernah 4,63. Jadi pernah di bawah 5% di era SBY itu. Nah, di era Pak Jokowi itu kalau dibuat rata-rata di periode pertama 5,03%. Ya memang tidak fair kalau kita kemudian menambahkan yang COVID. Kalau nambahin COVID ya jadi rata-ratanya cuma 3,4 ya. Tapi ya dibuang COVID dapat angka 5%. Nah dulu di zaman Soeharto pernah mencapai 9,88, 8,76. Secara rata-rata 69 sampai 97 itu rata-ratanya 6,77%. Jadi kita 8% yang stabil pun belum pernah sebenarnya. Di era Soeharto sekalipun 9,88 itu bisa dikatakan hampir 10 ya. Pernah 8,76, tetapi kan secara rata-rata ya 6,77. Ya 7 lah kalau kita lihat. Nah, maka ambisi pemerintahan Prabowo untuk 8 ini terhitung luar biasa ya. Kita belum pernah punya rekam jejak segitu. Tapi boleh juga sih, karena kita lihat Cina pernah 2 digit lama kan. Sekarang Cina di kisaran 6. Dia sempat belasan selama bertahun-tahun ya. Tapi kalau kita lihat Amerika ya dia 2-3% saja. Tapi hati-hati, di definisi awal tadi pertumbuhan ekonomi itu kan membandingkan 1 tahun dengan tahun sebelumnya. Ya sederhananya kalau orang itu sudah gede, untuk tumbuh lebih gede lagi kan perlu lebih banyak. Jadi 2%-nya Amerika itu tambahan produksinya luar biasa. 5%-nya kita tambahnya berapa? Jadi kalau dari 100 menjadi 105 itu kan 5%. Ya toh? Kalau 10.000 menjadi 10.100 itu 0, sekian persen. Ya bukan kita menyepelekan negara sendiri ya, tapi maksudnya biar kita ngelihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah menyatakan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Lalu kita juga bisa melihat informasi dari BPS itu yang triwulan, yang 3 bulanan ya. Setahun itu berarti terdiri dari 4 triwulan atau 4 quarter kalau quarterly. Jadi rata-rata kalau 3.279 triliun, tadi kan kalau 1 tahun 12.000 sekian. Tapi ingat, ini atas dasar harga konsan ya, bukan harga berlaku. Maka kita punya konsep pertumbuhan triwulan ke triwulan. Jadi triwulan 4 2024 dibandingkan triwulan 3-nya. Jadi Oktober sampai Desember dibandingkan dengan Juli sampai September. 3 bulan. Makanya pertumbuhan triwulan 4 ini hanya 0,53% di publikasi BPS yang paling baru ya. Kalau triwulan 3 tadi pertumbuhannya 1,50%. Apa arti penting analisis seperti ini? Kita bisa melihat seasonal, namanya musiman. Jadi kita sudah tahu memang kalau di triwulan 4 itu dari berdasarkan gambar ini ya rata-rata rendah. 3 itu juga rendah, biasanya yang agak tinggi di triwulan 2 itu ada gambarnya kan, polanya. Ini berguna kalau yang buat analisis memproyeksi ya pertumbuhan ekonomi karena dia menyangkut produksi seluruh barang dan jasa yang jutaan, tidak bisa seketika naik, meskipun juga jarang seketika turun, kecuali terjadi peristiwa seperti COVID atau seperti krisis ekonomi 98, jarang. Kalau naik, nggak ada contoh naik yang tiba-tiba melesat. Karena itu kalau mau 8% ya nggak mungkin seketika dari sekarang 5 naik 8 itu ya bisa dikatakan mustahil, kecuali lalu dibuat penjelasan 8-nya di tahun 2029. Nah itu masih make sense, masih masuk akal. Tapi masuk akal pun perlu effort luar biasa itu. Karena bertahap mungkin tahun 2025-nya nanti 6, lalu jadi 7,
atau 6,5 jadi 7. Nah, itu mungkin. Tapi kalau berdasarkan ini, apalagi triwulanan, ini gunanya adalah analisis musiman. Jadi ketika pada saat triwulan 3, misalnya bulan Oktober atau masih November gitu, belum ada data Desember. Seorang pejabat mengatakan ini nanti tahun ini akan melesat jadi 5,2. Pada kemarin sudah ada yang ngomong begitu. Padahal selama 3 bulan kita sudah lihat. Kan seasonalnya triwulan 4 hanya tumbuh berapa? Maka ekonomi-ekonomi yang wajar pasti ngomong nanti hanya 5,0. Nggak mungkin 5,2, benar kan? Hanya 5,03 tadi ya. Ini namanya pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulanan, quarter to quarter. Lalu ada juga informasi year on year. Nah, ini informasi ini untuk analisis. Apa maksudnya? Ya yang triwulan 4 2024 dibandingkan dengan triwulan 4 2023. Dapat angka 5,02%. Beda ya dengan 5,03 tadi. Nah, di triwulan 3 ada 4,95 dan seterusnya. Itu saya gambar item-itemnya itu untuk menunjukkan perbandingan. Buat orang yang analisis, year on year ini penting karena nanti dapat pola. Ini kebetulan saya tahun 2020 saja. Kalau kita punya set data panjang, kita jadi bisa melihat triwulan 4, 3, 2 itu biasanya menaik atau menurun dari triwulan sebelumnya secara year on year ya. Bedakan tadi key to key itu dari triwulan sebelumnya. Kalau year on year, triwulan itu dibandingkan triwulan tahun sebelumnya. Ada lagi konsep yang ketiga, namanya C to C, kumulatif to kumulatif. Jadi ketika misalnya triwulan 3 2024, itu berarti kan 9 bulan tuh, 9 bulan tahun 2024 dibandingkan 9 bulan tahun 2023. Kenapa saya kasih contoh 2023, triwulan 3? Karena kalau saya ambil contoh triwulan 4 bulan kan setahun. Nah, itu akan sama dengan pertumbuhan yang keseluruhan. Nah, jadi kumulatif ini. Jadi kalau misalnya kita kasih 4 bulan, triwulan 4 itu 4 triwulan berarti setahun dibandingkan setahun sebelumnya ketemu angka 5,03. Ini kebetulan ya. Angkanya sama 5,03 itu kebetulan. Analisis seperti ini juga gunanya adalah untuk kita melihat pola pertumbuhan ekonomi. Karena itu saya tutup untuk sesi ini. PDB atas dasar harga konstan itu adalah upaya untuk membuat nilai produksi barang dan jasa dengan membuang faktor kenaikan harga. Dengan demikian bisa dicermati perubahan kuantitasnya, perubahan produksinya. Tentu semua penyederhanaan ya. Tapi penyederhanaannya ada manualnya, ada SOP-nya. Dengan cara melihat ini pun kita bisa paham kalau orang yang misalnya tahun ini 2024 ini 5,03, tahun 2025 yang berjalan ini akan 7. Ya dari historisnya nggak mungkin. Atau apalagi di triwulan 1 2025 yang sedang berjalan ini akan lompat menjadi 6 secara year on year. Tidak ada contohnya juga. Bisa saja tidak ada contohnya itu terjadi kalau memang ada effort-effort yang luar biasa. Tapi literasi saya kali ini bermaksud menyampaikan apa yang sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan tadi sudah saya kasih data yang tahunan sampai 30 tahun, membuat kita bisa memahami apa itu pertumbuhan ekonomi setelah kita memahami produk domestik bruto. Semoga literasi ini bermanfaat.